Selamat malam Kak Alex. Saat ini gue akan presentasikan presentasikan T2 PKN. Oke. Kita mulai dari pasal 28. Pasal 28 itu menjelaskan tentang setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Masuk ke pasal 28B. Yang pertama itu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C yang pertama, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhannya itu ada pemenuhan kebutuhan atau gimana pun itu, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan juga budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat. Manusia juga harus melakukan semua itu. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Kita masuk ke pasal 28D. Pasal 28D itu membahas tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perilaku yang sama di hadapan hukum. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga itu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Terus masuk ke yang keempat. Yang keempat, setiap orang berhak atas status untuk kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke pasal 28E. Yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, dan juga memilih pekerjaan, kemudian memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan di wilayah negara dan meninggalkannya. Yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Dan lingkungan sosialnya. Serta berhak untuk mencari, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oke, kita masuk ke pasal 28G. Pasal 28G yang pertama itu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh. Sebagai manusia yang bermartabat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak
tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I. Hak untuk hidup, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surat adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadilan apapun. Yang kedua, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Yang ketiga, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Yang keempat, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kelima, untuk memenangkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J atau pasal yang terakhir. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang dinilai tidak adil yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis. Oke. Sekian presentasi dari Kak. Thank you Kak. God bless you.